Lalu siapakah anak yatim? Ternyata yatim ini oleh syariah al-islamiyah yang dinamakan yatim adalah man la abalahu atau man la ummalahu. Anak yatim itu adalah anak yang tidak punya bapak atau anak yang tidak punya ibu. Berarti anak yang tidak punya ibu itu juga yatim. Tidak ada di Al-Quran piatu, itu tidak ada. Di hadis piatu juga tidak ada. Lalu ulama-ulama memberikan nama untuk piatu ini aji. Orang anak yang tidak punya ibu disebut ajiyah atau aji. Kalau yang tidak punya bapak disebut yatim. Kalau yang tidak punya bapak, tidak punya ibu disebut latim. Ketiga-tiganya ini disantuni. Jadi bukan yang disantuni itu yang tidak punya bapak saja, akan tetapi yang ditinggal wafat oleh ibunya ini menurut syariah al-islamiyah ini harus disantuni juga, harus diperdulikan juga. Kenapa? Agar kita tidak digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang dusta agamanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wahai Muhammad, maukah kamu aku kasih tahu orang yang dusta agamanya, dusta sholatnya, dusta hajinya, dusta baca Al-Qurannya, kelihatannya pakai kerudung, kelihatannya pakai rukuh, pakai peci, kelihatannya sholat tapi ternyata dusta sholatnya, kelihatannya puasa ternyata dusta puasanya. Siapakah orang yang dusta agamanya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang dusta agamanya ternyata adalah orang-orang yang tidak mau memperhatikan anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mau peduli dengan fakir miskin. Makanya kita kalau pengen daerah gini menjadi daerah yang barokah, kuncinya dulu perhatikan anak-anak yatim, perhatikan fakir miskin. Di dalam kitabnya Imam Ghazali Mukasyafah, kitab Al-Mukasyafah, beliau Imam Ghazali menceritakan ada seorang preman, penjahat, pembunuh, pencuri. Yang ia lakukan hanya keburukan-keburukan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga ketika preman ini atau orang yang bengis ini meninggal, orang-orang kampung merasa senang. Mereka tidak ada yang mau untuk mensolati jenazahnya. Sampai-sampai istrinya preman ini menyewa orang untuk memandikan dan memikul jenazah suaminya menuju ke makbarah. Karena tidak ada yang mau untuk takziah, tidak mau mensolati, tidak mau. Hingga ada aulianya Allah, ada walinya Allah, dia bermimpi mendapatkan ilham untuk mensolatkan jenazahnya preman yang bengis tadi. Bingung aulia tadi itu, walinya Allah tadi dapat ilham, diperintahkan untuk mensolati jenazah preman tadi. Akhirnya walinya Allah tadi datang ke rumahnya preman tadi yang sudah meninggal tadi, kemudian akan mensolatkan preman tadi. Akhirnya karena ulama tadi, karena walinya Allah tadi akan mensolatkan jenazah itu, maka penduduk kampung, orang-orang kampung sama ikut mensolatkan. Karena mendengar ulamanya, mendengar walinya Allah ini mau mensolati jenazah yang basicnya adalah preman yang sangat bengis.
nggak mau sholat, kerjaannya cuma mabuk-mabukan. Masyarakat semua sudah tahu kerjaannya cuma seperti itu. Akhirnya ketika walinya Allah ini datang di depan istrinya, ditanya itu istrinya, "Bu, suaminya sampeyan ini pernah melakukan apa?" "Dan apa, oh Pak Yai?" "Iya, saya itu bermimpi. Saya diperintah, saya mendapatkan ilham, diperintahkan untuk mensolatkan jenazahnya suaminya sampeyan." "Waduh Pak Yai, saya tidak tahu. Soalnya hari-harinya suami saya itu ya cuma mabuk, ya nyuri, judi, cuma seperti itu, nggak pernah sholat juga." "Iya, tapi saya dapat perintah. Coba sampean teliti lagi, mungkin suaminya sampean ini pernah melakukan sesuatu apa, amalan-amalan apa mungkin yang disembunyikan suaminya sampean." "Oh, kemarin itu akhir-akhir ini suami saya itu pulang malam, pulang malam, habis dia mabuk, habis itu setelah dia sadar jam 2 malam, dia menangis, bersujud. Dia tidak sholat, dia hanya bersujud kepada Allah. Ya Allah, mau Engkau tempatkan di neraka jahanam yang manakah aku ini?" Dia hanya bersujud, bersimpuh kepada Allah. Dia bilang kepada Allah, tidak sholat. Dia tidak sholat, hanya bersujud, hanya bersimpuh. Dia berkata, "Ya Allah, mau Engkau tempatkan di neraka jahanam orang yang semacam aku ini." Dia merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya walinya Allah ini, ulama ini, oh ya pantas, karena orang ini merasa dirinya hina di hadapan Allah sehingga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ahli ibadah nggak boleh sombong, ya. Kita meskipun ditakdir sholat, ditakdir ahli baca Al-Quran, ahli muslimatan, ahli ngaji, kita nggak boleh sombong. Sombong itu kelakuannya iblis. Lalu ditanya lagi oleh walinya Allah tadi, "Terus Bu, mungkin ada lagi yang pernah Bapak lakukan di masa hidupnya?" "Oh, kalau di masa hidupnya Bapak ini memang selalu gini Pak Yai, kalau ada anak-anak yatim ini memang diajak ke rumah. Rumah saya ini tidak pernah sepi dari anak-anak yatim. Jadi ada anak-anak yatim di pinggir jalan itu sama Bapak itu mesti diajak ke rumah, diajak makan-makan bareng, disenangkan itu anak-anak yatim." Akhirnya wali tadi tahu, oh berarti rahasianya yaitu gara-gara Bapak ini pernah menyantuni, bukan pernah, di dalam hidupnya selalu memperhatikan anak-anak yatim. Dan ketika akhir hidupnya, akhir hayatnya, dia ini merasa orang yang hina sehingga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umur yang panjang oleh Allah, diberikan keberkahan rizki, diberikan keberkahan umur, diberikan keberkahan anak cucu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi, saya ingin menambahkan kalau keberkahan ini tentang pidatonya Pak Rizky tadi. Jadi ada curhatan dari petani, katanya kenapa panennya kok tidak bisa berhasil, tidak bisa sukses. Sebenarnya kesuksesan itu tidak terlalu prioritas. Jadi kita sebagai umat muslim yang harus kita kejar itu adalah keberkahan. Dan keberkahan itu hanya ada di ridhonya orang tua. Makanya kita kalau ngejar atau nyari keberkahan hidup, carilah ridhonya orang tua.
biar nanti usahanya seperti apapun, ini kalau dapat ridhonya dari orang tua, insya Allah apapun usaha kita ini akan barokah. Kalau masalah kesuksesan, kalau kunci keberkahan itu terletak pada ridhonya orang tua. Karena ridhollah biridhol walidain wa sukhdullah bisukhdil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan marahnya Allah itu terletak pada marahnya orang tua. Dan kunci keberkahan itu terletak kepada ridhonya orang tua. Kalau masalah kesuksesan, kesuksesan itu hanya tergantung dengan 4M, Pak. Jadi kita kalau mau usaha apapun itu harus ingat 4M. Yang pertama melihat. Kita lihat itu usaha kita seperti apa, kita analisa. Kita lihat sampai paham. Setelah kita lihat dengan detail, kita harus berusaha untuk yang kedua M, memahami. Kita pahami dulu itu. Kita mau usaha apa, kita harus memahami usaha apa yang akan kita lakukan ini. Kita akan tani, kita harus memahami dulu itu ilmu pertaniannya. Setelah kita melihat, kemudian kita berusaha untuk memahami. M yang ketiga, kita harus melaksanakan. Setelah kita lihat, kita sudah berusaha untuk memahami sekolah di pertanian, kita melaksanakan. Kita melaksanakan tani. Jadi jangan cuma angan-angan tok, jangan dipelajari ilmunya tok, akan tetapi tidak dilaksanakan. Jadi harus ada eksekusi. Yang pertama melihat, yang kedua memahami, yang ketiga harus mengeksekusi. Dan M yang keempat ini kita harus memelihara tuyul, Pak. Ini memelihara tuyul ini wajib ya, Pak. Ini tuyul ini kita wajib memelihara. Jadi semua orang Islam itu harus memelihara tuyul. Tuyul itu kata teman-teman itu T-nya itu takwa. Harus kita pelihara itu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. U-nya itu usaha. Jangan berhenti itu usaha, terus berusaha terus. Y-nya itu yakin. Kita harus yakin dengan usaha kita. Kita harus yakin dengan Allah. Usaha kita tidak akan mengkhianati hasil. U-nya lagi adalah ulet. Kita harus menjadi orang yang ulet, Pak. Setelah kita takwa, kita usaha, kita yakin, kita harus menjadi orang yang ulet di dalam berusaha. L-nya ini apa ini? L-nya apa ini? Jadi tuyul itu T-nya katanya takwa tadi. Terus U-nya itu harus usaha. Terus Y-nya itu harus yakin. U-nya itu ulet. L-nya tadi apa, Pak? Jadi kita itu di dalam berusaha harus ingat 4M tadi. Tapi intinya harus takwa. Kata Pak Rizky tadi, kadang ketakwaannya yang kurang. Karena belum apa-apa sudah dihitung hasilnya. Bahasa Jawanya disi kerso itu. Nah itu yang tidak baik. Yang tidak baik itu kita harus ada takwanya, harus ada pasrahnya kepada orang, harus ada pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin jangan itu, Pak. Mungkin itu dulu, mungkin itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Bapak, Ibu, tamu undangan di depan. Ya Nabi Sallallahu